Saya melaporkan kabar buruk kepada Anda. Aktor favorit negara kita telah dibawa ke rumah sakit. Terdengar bahwa dia telah bunuh diri. Apakah itu pembunuhan atau bunuh diri? Itu akan ketahuan nanti. Tolong tetap bersama kami. Saya Masud Ali dengan juru kamera Ashar. Jika ada kehidupan, akan ada keinginan juga. Jika kita mempunyai keinginan, itu berarti kita juga punya harapan. Jika ada harapan, akan ada rasa sakit juga. Dan jika tidak ada rasa sakit dalam hidup ini, bisakah kita menyebutnya kehidupan? Oh cinta, membawaku ke suatu tempat. Faites vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Husni, kamu ada di mana? Ya Bibi, aku di sini. Di mana kamu? Saya pergi membawa sayuran. Kamu banyak bekerja. Tidakkah kamu tahu bahwa pamanmu akan datang? Kita perlu membuat sarapan, ini sudah larut. Saya akan melakukannya sekarang. Tinggalkan. Maka kamu akan memberitahu semua orang bahwa aku memperlakukanmu dengan buruk. Bahwa aku membuatmu bekerja sepanjang hari. Kamu meninggalkannya, aku akan melakukannya sendiri. Keluarkan tepungnya. Dan dengarkan, di mana Minai? Minai telah mendekati danau. Dekat danau. Sendiri. Ya. Dan Anda membiarkan dia pergi? Saya tahu semuanya. Saya sangat mengenal Anda. Kamu melakukan semua ini agar putriku difitnah. Dan kamu tetap mulia di mata orang, bukan? Bibi, aku bahkan tidak bisa berpikir. Diam. Pergi dan bawa dia kembali. Ayahnya akan datang. Sekarang pergilah. Ani. Gadis itu lama sekali hari ini. Halo Mama. Hai Ani. Kamu terlambat lagi hari ini. Apa yang akan Ali pikirkan jika dia melihatmu? Mama, aku tidak tahu kenapa kamu begitu takut pada Ali. Kamu telah membesarkannya setelah Paman dan Bibi. Dia seharusnya berterima kasih padamu. Dia berterima kasih padaku. Sayangku, aku hanya ingin dia tidak pernah tahu bahwa kita sebenarnya tidak seperti yang terlihat. Bagaimana dia bisa tahu? Kamu mengurus semua amukannya. Apakah cinta dan perhatian yang tidak perlu ini benar-benar dibutuhkan? Itu diperlukan. Lihat dia memenuhi semua keinginanmu. Karena menurutnya itu adalah tanggung jawabnya. Dan dengan saya, dia menganggapku jauh lebih penting daripada orang tuanya. Dan di atas segalanya. Bagaimana menurutmu? Kita harus melepaskan gaya hidup mewah ini begitu saja. Kamu benar. Tapi di mana dia? Dia pasti datang.
Ani. Kamu segera pergi ke dapur dan membawakan sarapan. Aku tidak ingin dia tahu kalau juru masak yang membuatkan sarapan. Tidak, Ibu. Ayolah, Ani. Ayolah, gadis baikku. Salam Tante, selamat pagi. Pagi cantik. Ali. Kamu terlambat lagi tadi malam. Ya, saya mengadakan pertemuan dengan distributor film. Aku mengerti, tapi sayangku jangan terlalu banyak bekerja keras. Kesehatanmu akan terpengaruh, istirahatlah juga. Tidak akan terjadi apa-apa padaku. Doamu menyertaiku. Sangat. Hai, Salam, Ali. salam, di mana juru masaknya? Kamu membuat semua ini sendiri. Ya, aku menyuruh Ani untuk membuatkan sarapan kesukaanmu sendiri. Ayo Ani, sajikan makanannya. Jika kalian berdua tidak ada di sini, apa yang dapat saya lakukan? Sungguh, kalian berdua adalah segalanya bagiku. Dan bagi kami juga kamu adalah segalanya bagi kami. Kita tidak punya orang lain untuk diurus. Ambil ini, Ali. Terima kasih. Ambil ini juga. Hai. Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa kamu? Lihat, jangan salah paham, saya Vicky. Maksud saya, nama saya Wakar Ahmed. Saya datang dari Lahore. Saya telah melihat Anda selama beberapa hari. Ini bukanlah jawaban atas pertanyaan kami. Kamu tunggu di sini, aku akan menelepon ayahku. Dia akan bertanya padamu. Tunggu, setidaknya dengarkan aku sebentar. Lihat, saya bekerja di biro iklan. Saya ingin Anda mendapat kesempatan menjadi model. Dan Anda bisa tampil di TV. Apa katamu? Saya bilang bahwa saya bekerja di sebuah biro iklan. Tidak. Apa yang kamu katakan setelah itu? Saya berkata bahwa saya ingin Anda mendapat kesempatan menjadi model. Saya ingin Anda tampil di TV. Maksudmu, ini mungkin? Bisakah saya mendapat kesempatan untuk tampil di TV? Mengapa tidak? Anda sangat cantik. Kamu tidak kekurangan apapun. Kamu baru saja datang ke kota bersamaku sekali saja. Saya berjanji kepadamu, hidupmu akan berubah. Tapi apa jaminannya? Bahwa apa yang kamu katakan itu benar? Kenapa aku harus berbohong padamu? Ini pekerjaanku. Untuk membantu wajah cantik mencapai takdir mereka. Maksudku, menampilkannya di layar TV. Dan semua nama besar yang terkenal ini. Saya telah memperkenalkan semuanya. Saya melakukan semua pekerjaan rumah sendirian. Tidak ada yang datang membantu saya. Saya bekerja sepanjang hari. Apa yang terjadi, naik Baftai? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saya melakukan semua pekerjaan rumah sendirian. Di mana anak perempuan? Anak perempuan. Manai yang malang sedang belajar sepanjang malam. Bahkan saat itu dia datang di pagi hari untuk membantuku. Saya menyangkalnya, dan kamu baik hati.
Dia tidak suka melakukan pekerjaan apapun. Apa yang kamu katakan, Husna tidak seperti itu. Dan aku berbohong? Tidak, demi Tuhan. Dia adalah anak yatim piatu. Pikirkanlah dan abaikan kesalahannya. Maksudmu aku menganiaya dia? Bukan. Demi Tuhan, pikirkanlah. Dia masih bayi yang kecil. Saya membesarkannya menjadi seorang gadis muda. Saya memberinya bagian makanan putri saya. Jadi kamu tidak melakukan kebaikan apapun padanya. Dia punya hak atasku. Mahirahan, Anda pasti pernah mendengar tentang Mahirahan. Ya Tuhan. Sudahkah kamu menjadikan Mahirahan menjadi bintang? Hai Minai. Minai, Apa yang terjadi? Aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa lagi. Saya datang. Hai, tapi beritahu aku di mana kamu tinggal. Maksudku, kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Wisma dekat jembatan. Di sana. Di rumah tamu? Jika datang ke sana sulit, beritahu saya tempat lain. Minai, Aku akan menemuimu nanti. Saya datang. di mana kamu? Aku sudah lama menemukanmu. Saya berada di danau. Kamu sedang berbicara dengan seseorang. Siapa yang Anda bicarakan? Sungguh, saya pikir Anda sedang berbicara dengan seseorang. Sekarang ayolah Bibi memanggilmu. Aku kembali dimarahi karenamu. Ini kebiasaan lama ibu. Memarahi sepanjang waktu. Bibi benar. Saya menjadi beban keluarga ini. Lebih baik aku mati bersama orang tuaku. Husna, kamu gila. Ayah sangat mencintaimu. Saya sangat mencintaimu. Ayo, tersenyumlah sekali saja sayangku. Ayo sekarang, Bibi sudah menunggu kita. Atau aku akan dimarahi karenamu. Saya akan pulang tetapi sebelum itu saya akan membeli CD film dari toko Akram. Apakah kamu sudah gila? Pulang. Paman dan Bibi akan mengambil nyawaku. Jika mereka mengetahuinya. Bagaimana mereka bisa tahu? Saya diam-diam akan menontonnya. Ayo. Minai, kamu akan membuatku terbunuh. Husna, berhentilah takut. Kamu pengecut sekali. Ayo. Kenapa kamu sangat marah? Aku hanya ingin memberitahumu. Minai itu sudah dewasa sekarang. Memikirkan pernikahannya. Apa masalahnya? Hukuman Abdul Qadir akan segera berakhir. Abdul Qadir. Dia telah membunuh saudara perempuannya. Karena saudara perempuannya menyebabkan aib baginya. Itu adalah hukumannya. Tetapi, Tidak ada jika dan tetapi. Aku enormous instantaneous speed changes. Saudara, mohon maafkan dia. Dia tidak melakukan apapun. Dia melontarkan pandangan jahat pada saudara perempuan Qadir Han. Dan kamu bilang dia tidak melakukan apapun. Saudaraku, demi Tuhan, tolong maafkan dia. Tolong. Sebuah kesalahan dimaafkan, dan orang berdosa hanya dihukum. Abdul Qadir, tinggalkan dia. Akulah pendosamu. Hukumlah aku jika kamu benar-benar ingin menghukum. Tinggalkan dia. Oke, aku tinggalkan dia.
Apa yang kamu lihat? Bagaimana menurutmu? Aku tidak punya hati di dadaku. Bahwa aku tidak akan menjaga adik perempuanku. Aku meninggalkanmu, sekarang pergilah. Terima kasih. Terima kasih banyak saudara. Aku akan menjaga adikmu dengan baik. Saudara, kamu telah memaafkan kami. Ya, aku sudah memaafkanmu, sekarang pergilah. Ayo Bano, ayo berangkat. Tuan, apa yang telah kamu lakukan? Kamu membebaskan mereka. Ya. Saya membebaskan mereka. Aku telah membebaskan mereka selamanya. Abdul Qadir. Ayo, kamu telah ditebus. Bibi, biarkan aku melakukannya. Tinggalkan saja, jangan berpura-pura di depanku. Kamu menyia-nyiakan uang suamiku sepanjang waktu. Lalu mengapa drama ini? Katakan padaku, apakah kamu tidak merasa kasihan pada kami? Anda. Mengapa kamu tidak pergi dari sini? Bibi sayang, kemana aku akan pergi? Aku tidak punya siapapun di dunia ini kecuali kamu. Pergilah ke neraka, aku tidak peduli padamu. Cukup. Ini rumah, ini bukan panti asuhan. Sudah sulit untuk makan 2 kali. Dan kamu, yang kamu pedulikan hanyalah keinginanmu. Jual semuanya, jual rumah ini, jual baju kita juga. Menjual semuanya. Apa yang telah terjadi? Kenapa kamu berteriak pada gadis malang ini? Oh, Anda di sini juga membela anak yatim. Apa yang telah dilakukan gadis malang itu? Apa yang dia lakukan? Dia berbicara dengan ayahmu kemarin. Untuk membuatnya diterima di perguruan tinggi. Itu akan membutuhkan uang. Jika dia akan menghabiskan semua uangnya untuknya, lalu bagaimana dia akan mendapatkan uang untuk pernikahanmu? Sejauh pernikahanku berlangsung, kamu melupakannya. Lupakan saja. Apa yang kamu katakan? Saya mengatakan bahwa Anda mendengarkan. Sekarang beri aku makanan, aku lapar. Ayolah ibu. Ayo. Hai Husna, dengarkan aku. Hai Husna, biarkan aku menemuimu dulu. Husna, Apa itu? sekarang apa gunanya menangis? Kamu sangat mengenal ibu. Dia sangat marah padamu. Apalagi yang harus aku lakukan jika tidak menangis? Jika saya terlahir sebagai anak yatim, apa kesalahan saya di dalamnya? Aku akan menamparmu. Kamu bukan yatim piatu. Ayah bersamamu. Saya sangat mencintaimu. Ayolah berhenti menangis. Biarkan aku menangis. Oke, kalau begitu menangislah. Kamu harus bersiap-siap setelah itu. Siap-siap. Apakah kamu lupa? Kita harus pergi ke Mendi Samina di malam hari. Saya tidak akan pergi. Tapi kamu harus ikut denganku, Husna sayang. Jika kamu tidak pergi maka siapa yang akan datang ke pernikahanmu? Bangun, bangunlah Husna sayangku. Kamu menggelitikku. Ya, aku ingin menggelitikmu. Berhenti menggelitikku. Saya ingin kamu tertawa. Tidak, tolong hentikan. Aku pergi. Kamu berhenti di situ. Hentikan Husna. Kamu berhenti di situ. Abdul Qadir. Kami akan meninggalkanmu hari ini, karena hukum memerlukan saksi. Dan tak seorang pun siap menjadi saksi melawanmu.
Saya tahu itu, Anda sangat kuat dan berpengaruh di wilayah ini. Tapi ingatlah itu, bahwa aku tidak akan meninggalkanmu. Tapi kamu meninggalkanku, Tuan Inspektur. Aku bisa melihat ketidakberdayaan di wajahmu. Kamu tahu aku merasa kasihan padamu. Kamu diam. Tanganku terikat karena peraturan dan hukum. Kalau tidak, saya tidak segan-segan menembak seorang pembunuh. Seperti kamu sendiri. Pak Inspektur, saya mengenal Anda dan hukum Anda dengan sangat baik. Kalian berdua sangat lemah. Kalian berdua tidak bisa menyakitiku. Hanya waktu yang akan memberitahumu hal itu. Anda bertanggung jawab atas kematian 2 orang tak bersalah. Dan kamu tidak dapat melarikan diri. Itu adalah harta milik Abdul Qadir. Mengapa kamu tidak menjelaskannya pada Ali? Anda telah menyerahkan segalanya kepadanya. Kamu pergi ke kantor juga, tapi kami masih bergantung padanya untuk setiap sennya. Siapa yang memberitahumu? Lihat, Ani. Saya penjaga Ali. Apapun yang kita punya, semuanya sebenarnya milik Ali. Dan sekarang, tanpa izinnya, saya tidak bisa menggunakan apapun. Hai. Hei Ali, kamu di sini. Kukira kamu pergi ke kantor. Apa yang terjadi, Bibi? Tidak ada apa-apa. Apa itu? Apakah ada masalah? Tidak, tidak ada. Tante, maukah kamu memberitahuku? Sebenarnya, ada. Ulang tahun Ani sebentar lagi. Dia masih anak-anak. Dia ingin merayakannya bersama teman-temannya. Jika ayahnya masih hidup hari ini, situasinya bisa berbeda. Bibi, hal sepele seperti itu. Betapa kamu peduli padaku sepanjang hidupmu. Saya sukses hari ini karena Anda. Kamu dan Ani mempunyai semua hak atas diriku. Dan Ani kamu. Kenapa kamu menyusahkan Tante? Apapun yang Anda butuhkan dan berapapun uang yang Anda inginkan, dapatkan langsung dari saya. Ini dia. Terima kasih. Oke Tante, aku berangkat sekarang, aku sudah sangat terlambat. Ali. Saya akan senang jika Anda datang juga. Sayang. Itu sulit. Tapi aku akan mencoba. Oke. Mama, aku tidak akan menelepon Ali. Kenapa kamu tidak meneleponnya, Ani? Lagi pula kamu harus menghabiskan seluruh hidupmu bersamanya. Mama, itu tidak akan terjadi. Lihat, saya bekerja di biro iklan. Saya ingin Anda mendapat kesempatan menjadi model dan tampil di TV. Dari mana dia berasal? Abdul Qadir, kamu di sini? Tapi kamu... Saya berada di penjara. Inilah yang ingin kamu katakan. Tidak ada penjara yang bisa menangkap Abdul Qadir untuk waktu yang lama. Kecuali milikmu. Matamu yang indah. Aku terpenjara di mata indahmu. Ayah tidak ada di rumah.
kamu pergi dari sini. Oke, tapi ibumu pasti ada di dalam. Minai. Minai. Abdul Qadirmu ada di sini. Salam. Salam. Abdul Qadir, kamu dulu. Saya baru saja keluar dari penjara dan langsung datang ke sini. Baiklah. Sebenarnya, kamu punya milikku di sini. Putraku Abdul Qadir tersayang telah kembali. Abdul Qadir ada di sini. Bawakan sesuatu untuk dimakan. Tuan-tuan, saya datang ke sini untuk memutuskan sesuatu. Suruh aku duduk di sini. Duduklah di sini, anakku. Ya, Tuan-tuan, cepat putuskan tentang pernikahan. Sekarang aku tidak bisa menunggu lagi. aku akan melakukan apapun yang kamu katakan, anakku. Ambil air ini. Berikan padaku. Ayah Mina. Pikirkan sekali lagi. Tentang apa? Tentang pernikahan Mina. Mengapa memikirkannya? Aku sudah bilang. Aku berjanji pada Abdul Qadir. Tidak apa-apa. Tetapi, Mina kami berpendidikan. Dan Abdul Qadir sama sekali bodoh. Dan dia juga sangat pemarah. Kemarahan adalah kebanggaan seorang patan. Dan pendidikan, bagaimana hubungan pendidikan dengan pernikahan?
Abdul Qadir telah melakukan banyak kebaikan kepadaku. Dia telah memberi kami pinjaman besar. Saat ini kalau kita sejahtera itu karena Abdul Qadir. Aku tahu kamu benar, tapi apa masalahnya dalam memikirkan kembali? Dan akankah Mina menyetujui hal ini? Bagaimana dia tidak setuju? Dan apa perlunya menanyakannya? Lihat Saista. Aku tidak bisa merusak hubunganku dengan Abdul Qadir. Dia memiliki pengaruh besar di bidang ini. Jika kita berbicara bertentangan dengan keinginannya, dia tidak akan membiarkan kita tinggal di daerah ini. Aku tidak ingin mendengarnya lagi. Dan beritahu Minai, beritahu aku, dia hanya akan menikah dengan Abdul Qadir. Wow. Sungguh wajah yang cantik. Vicky, jika dia masuk ke dalam perangkapmu, seluruh hidupmu akan dibuat. Halo. Apa kabarmu? Kamu ada di mana? Kamu tidak meneleponku sekalipun. Kamu tahu aku sangat kesal. Apakah kamu tidak berniat untuk kembali? Tidak, sebenarnya aku hendak meneleponmu. Bagaimana aku bisa melupakan cintaku? Apa yang mereka katakan? Seorang pelayan tidak mengamuk. Dan aku hanya seorang pelayan bagimu. Aku sudah memberitahumu berkali-kali. Aku bisa memberimu pekerjaan bagus dengan bertanya pada Ali. Sebelum menikah, saya tidak mau. Manfaatkanlah keluargamu. Tapi kenapa? Setelah menikah, kamu akan menjadi bagian dari keluarga ini. Semuanya akan menjadi milikmu. Saya menunggu waktunya. Kapan kamu akan menjadi milikku? Kapan kamu akan kembali? Dalam beberapa hari. Saya tidak bisa menunggu lagi. Kamu tolong kembali. Aku akan datang tapi. Ada apa, Vicky? Mengapa diam saja? Sebenarnya aku butuh uang. Saya akan segera mengembalikan uangnya kepada Anda. Apa yang terjadi, Vicky? Tidak ada uangmu dan uangku. Kamu akan mendapatkan sebanyak yang kamu inginkan. Terima kasih Ani, aku sangat mencintaimu. Aku pun mencintaimu. Kembali segera. Saya merindukan Anda. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah aku menerima apa yang Vicky katakan padaku? Jika aku menerima apa yang dia katakan padaku, akankah ayah memberiku izin untuk itu? Tidak. Tidak pernah. Dan Abdul Qadir, saya pikir dia bahkan akan membunuh saya. Apa yang harus dilakukan? Kamu di sini. Aku menemukanmu di seluruh rumah. Mina, apa kamu merasa cemas? Kenapa aku harus khawatir? Kenapa kamu terlihat kesal saat itu? Tidak ada Husna. Ada sesuatu. Oke. Apa yang kakak katakan? Tidak apa-apa, jangan ganggu aku sekarang, Husna. Oke, jangan marah. Jangan ganggu aku. Setidaknya dengarkan aku. Di mana Minai? Aku tidak bisa melihatnya dimanapun. Di mana dia akan berada? Dia pasti sedang menguleni adonan di dapur. Dia terus bekerja sepanjang hari. Paman sayang, kakak telah membawanya. Kenapa kamu meletakkan ini di sini? Salam. Bibi sayang, apa kabarmu? Duduk di sini, duduk di sini. Ambil ini dan taruh di dapur. Pergi. Haruskah aku membawakan teh? Ya, bawakan teh. Putra Abdul Qadir, kamu di sini pagi-pagi sekali. Kamu baik-baik saja. Ya bibi, aku baik-baik saja. Tuan. Kamu tahu betul bahwa aku tidak mempunyai orang yang lebih tua. Jadi kupikir aku sendiri yang harus datang menemuimu dan membicarakan hal ini. Ya, anakku berbicara. Tuan, aku ingin mengatakannya, bahwa aku dan Mina harus menikah sesegera mungkin. Saya tidak bisa menunggu lagi. Kami juga tidak keberatan. Ini masalah kebahagiaan bagi kami. Sungguh.
Oke, kalau begitu aku akan datang besok, aku akan membawa beberapa teman saya. Kita akan mengadakan pernikahan. Itu benar. Tapi apa yang begitu mendesak? Kita harus bertanya pada Mina dulu. Apa? Apakah dia keberatan? Tuan-tuan, Anda tahu betul, jika hal itu ditolak olehmu, akibatnya akan sangat buruk.